Memangnya aku sama kayak kamu suka ngentot sama suami orang? Nggak mau dia dicium tuan. Nggak mau dia dicium tuan. Sekali bego. Nggak mau dia dicium tuannya. Pesundal masuk surga duluan loh. Pesundal masuk surga duluan loh. Masa nggak mau? Live di sini ngentot orang. Jadi dia goblok. Bego. Malu dong. Ya kalian perempuan-perempuan Kristen, kalian perempuan-perempuan Kristen, kalau dicium tuan kalian bibir kalian mau mau nggak? bukti DM aja biar aku kasih bukti. Mau nggak kalian dicium bibir kalian sama tuan kalian kalau dia Yang mau turun mau nggak? nonton ngentotnya Agama Umi kami sama cuma orang satu-satu aja. DM ya. Kristen kali ya. Kristen kali perempuan ini Kristen kali ya. ya. Kristen kali ya. Kristen banget Sama sama lagi dia. orang sama Oh, Kristen kali perempuan ini. Sampai keluar bis aku. Coba aku tanya dulu, kalau kalian betina-betina Kristus, turun Yesus diciumnya bibir kalian, kalian mau atau enggak? Apa dibilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ketiga tuh ya, tikus tuh. Kepalanya. Ngeblak, tahu-tahu udah sampai ke surga. Udah sampai surga dibangunin lagi sama Paulus. Aduh, kasihan. Udah dibaca dulu, baca. Baca KPR 20 nomor 9 10 saja. Baca, dibaca. Kamu datang, otakmu terbuka. Otak Jawa makanya bingung. Iya, ya makanya kita buka otak sama-sama. Anda kan punya akal tapi belum di unboxing. Nah, kita unboxing sama-sama gitu loh, Pak. Kalau perlu dipakein video di video unboxing akal Oten gitu di video. Ayo, buru. Dibaca, Pak. KPR 20 nomor 9 10. Baca 9 10. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang-orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari
tingkat ketiga di bawah ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ah, dia sudah mati ya. Mati ya dia ya. Mati ya. Nah, Baca ayat selanjutnya. oke. Kamu suruh saya baca ini biar saya jelaskan supaya otakmu terang ya. Kamu aja baru tahu ayatnya ada Tetapi loh, Paulus- mau ngajarin orang pula. Setan. Bodoh, Feb, kau bodoh, kau ngaruk, kau diam di bawah, bangsat. Udah baca dulu. Baca 29-nya nomor 10-nya baca. 10-nya baca. Otak Iya, 10-nya baca coba. tapi Paulus ke bawah. Ia merabahkan diri ke atas orang muda itu, menekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Coba. Ini saya mau Setelah dipeluk dia hidup atau mati? Kamu tahu kenapa dia hidup? Ah, berarti Paulus bisa menghidupkan orang mati nggak? Bisa, kenapa? Ah, nggak kamu Tuhan kan? Kenapa nggak kamu Tuhan kan Paulus? Dengar, sebelum Yesus dengar. Saya bicara biar Kan otakmu Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Harusnya kamu Tuhan kan juga kalau standarmu cuma membangkitkan orang mati. Paulus dia bisa kalau bisa kasih bangkit orang mati bukan karena dalam dirinya, karena dia pakai nama kuasa Allah, maka kuasa Allah Kuasa Allah- sama Yesus sebelum membangkitkan Lazarus juga Yesus berdoa. Bang Lufur, itu salah Bang Dia sudah- Lufur. Lebih hebat Paulus. Otak. Paulus tanpa Dia- berdoa. Ya ampun. Paulus Iya, tanpa makanya. berdoa, tanpa minta. Gak bisa Jawab gitu aja nggak bisa ya. Gampang padahal jawabannya. Yesus datang tuh karena dia datang di dunia tuh. Kenapa dia? Kamu mesti belajar tambah. Kamu jangan ngarang-ngarang tentang. Jul ini Protestan. Makanya ya? otakmu tuh minum air kencing. Otak biar. Nah, Bentar Jul. Jul ini Protestan. Protestan. iya saya perusahaan. Nah, Ya. memang jadi Katolik gampang. Kalau Katolik kenapa nyembah Yesus disuruh paus? Gampang kan? Kalau Katolik kena disuruh paus. Kenapa mau? Yesus. Ribet lagi nih. Ribet lagi Yesus, nih. Bang Jul, Yesus saat membangkitkan Lazarus, ini dengerin. Nggak tahu soalnya, ya. Begini, Bro. Kamu nggak tahu. Gofur. Aduh, memang Gofur. susah nih kalau Gofur, sama kamu- orang-orang yang sok tahu kayak gini nih. Gofur, kamu dengar sama saya. Kalau saya juga tidak mengerti pikiran kamu, saya kalau Ya berpikir. udah jelaskan apa maksudnya, jelaskan. Nggak usah kamu ngomong kalau kita ngomong ke Al-Qur'an, nggak usah kamu jelaskan apa yang dimaksud di sini. Bisa menjelaskan enggak? Kalau nggak bisa ganti orang, kelamaan. Ada jelaskan. Jelaskan kamu juga mengerti. Apa penjelasanmu coba? Ya, Kenapa kamu Tuhankan Yesus? cuman ini saja pertanyaan. Terus saya sudah jawab itu. Yesus tidak menganggap disembah. Kita menuhankan dia karena dia mampu membangkitkan orang mati. Tapi Muhammad kalau bisa kasih bangkit orang dari mati. Kalau gitu kita balik lagi ya. Kalau gitu kita balik lagi Matius 7 nomor 21 ya. Di situ yang masuk surga adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapa, betul enggak? Orang-orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa. Orang-orang betul? akan masuk. Siapa yang di dunia? Aduh, susah. Saya tanya sama kamu. Kehendak Bapa itu siapa yang? Kamu yang bodoh. Waduh, Siapa yang kalau bukan kehendak Bapa, siapa? Siapa yang ngajari firman Tuhan di dunia? Siapa yang ngajari firman Tuhan di dunia? Ikut oke, kehendak Bapa. pertanyaan saya gini, Pak. Sekarang tanya kamu. Mentuhankan Yesus, sabar. Mentuhankan Jangan. Yesus itu kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Jawab dulu. Bapa itu siapa yang ngajari? Waduh. Siapa yang ngajari di manusia di muka bumi? Kamu jawab itu. Susah teman-teman ya, susah. Jawab dulu Pak. Pak, kalau kamu susah, kamu- menuhankan Yesus itu kehendak Bapa atau bukan? Kita
Kalau kamu menuhankan menuhankan Yesus, cara yang diajarkan. Kamu paham? oke, pertanyaannya sahabat dijawab ya. Kalau kamu menuhankan Yesus, itu kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Bagaimana? Menuhankan Yesus itu kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Saya mau bilang, kita menuhankan Yesus itu karena dia satu dengan Allah. Kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Kamu nih, Umi, turunin dia ke snack yang lain. Umi, yang lain. Kamu belajar lagi. Coba, ini Ya udah, pertanyaan sama- simpel loh sama- teman ya. Sama aku aja. Biar otakmu boleh. Iya. Minum air. Giling halus. Ya, sama aku aja. Astagfirullahaladzim, tobat aku. Ya udah, Pak, sama aku aja. Ampun. Ya, Umi ke snack yang lain. Oke. Biar kita ngobrol. Dia nggak ngerti kok. Bapak bisa buka kitab Bapak nggak 1 Korintus 8 nomor 6? Ada sini ya. Silakan dibuka. 1 Korintus 8 nomor 6. Tunggu ya. 108. Nomor 6. Anda Kristen. Hah? Saya Islam. Anda Kristen. Saya Islam. Kristen Islam kok kasih nama Mika? Muhammad ada kasih nama Mika di ajaran di Al-Quran. Emang nggak boleh? Boleh lah. Kok kau ngatur? Itu kau bilang tuh sama Muhammad kece pakai nama Muhammad, dia itu punya orang Islam. Kau pula yang ngatur. Terus lepet Hah? hidungmu nanti. 1 Korintus 8 nomor 6. Masker nih. Dia nggak berbobot ini. Pakai masker Baca lagi. dulu. Woi, Baca kamu itu dulu mau 1 diskusi apa Korintus enggak sih, 8 nomor 6. Jul? Kamu diajak ngobrol bisa diajak ngobrol enggak? Kita diskusi kalau dia pakai masker gimana? Kulit kau nanti. Lihat, baca. Ini nih. Ini namanya kamu apa? Kamu bisa apa? Cepat baca. Kamu Baca aja. kamu ajak Nanti usah. Baca 1 Korintus 8 nomor 6. Tadi kau minta ganti orang, udah ganti nggak mau pula. Ganti nggak. Alkitab saya baca. Tunggu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang datang daripada yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berapa Tuhan dikatakan di sana? Hah? Satu Tuhan. Berapa Tuhan dikatakan? Satu Tuhan. Berarti kalau ada yang ngaku Tuhan, yang lain nggak Tuhan. Bagaimana? Kalau ada yang mengaku Tuhan, berarti dia bukan Tuhan lagi. Kamu paham tentang hal ini, pembacaan Alkitab yang saya baca tidak? Iya, satu Allah saja yaitu Bapa di surga, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Udah. Berarti jelas toh? Iya. Allah itu adalah Yesus. Iya. Terus kamu mau klaim apa? Kenapa dibedakan di sini oleh Paulus, Pak? Satu Allah saja yaitu Bapa di surga, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, karena ada dua pribadi, paham nggak? Ini Paulus mengajarkan tentang pribadi Allah dengan Yesus. Kamu paham? Iya, pribadi Allah ini sama nggak? Berbeda atau sama? Ya sama, satulah. Ya ampun, dosa. Di mana Kamu- di mana tertulis satu pribadi? Kawanes. Ini ada baca. Kawanes ya. Kawanes. Hah? Kamu buka masker, suara kamu nggak jelas. Oke, aku tanya lagi. Apa perbedaan Tuhan dan Allah? Mereka itu satu. Siapa sih? Apa perbedaan Tuhan dan Allah? Kamu biasa doa Tuhan Allah apa enggak? Apa perbedaan Tuhan dan Allah? Ya, saya jawab kamu. Saya kalau menurut saya Tuhan Allah itu adalah satu.
Sekarang kamu berdoa ada Tuhan Allah nggak? Di mana dikatakan Tuhan Allah itu satu? Iya ampun. Jangan menurutmu. Jangan menurutmu. Apa perbedaan tafsir? apa perbedaan Tuhan dan Allah? Jangan dulu. Umi biasa berdoa Tuhan Allah atau Allah? Aduh, kuceluk kau ini. Gini. Tante, saya giling halus dulu ya. Ini orang nih nggak tahu apa-apa tapi sok-sok banget gitu loh. Di situ dikatakan 1 Korintus 8 nomor 6 hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus dengan Tuhan itu berbeda. Kamu bisa baca 1 Roma 10 nomor 12. Tidak ada bedanya antara orang Yahudi ataupun orang Yunani bahwa Allah yang satu itu adalah Tuhan. Jadi satu-satunya Tuhan menurut Yesus ataupun menurut Paulus yaitu siapa? Allah. Siapa Allah itu? Yang mengutus Yesus. Kau enggak tahu. Sekarang saya bilang sama Anda. Saya kasih pertanyaan. Kalau seandainya maksudnya bukan seandainya, jelas. Kalau Allah itu menjadikan manusia turun ke dunia menjadi manusia, kamu percaya nggak? Mana ngapain untuk apa? Untuk apa? Tuhanmu maha kuasa nggak? Kalau Tuhanmu maha kuasa, maka nggak usah perlu menjadi manusia untuk bisa menebus dosa atau untuk bisa sama dengan manusia. Itu namanya nggak masuk akal. Ketika pencipta menjadi ciptaan yang namanya makhluk, itu berbeda dengan kholik, sang kholik. Makhluk itu berbeda dengan kholik. Makhluk tidak akan bisa menjadi sang kholik dan sang kholik tidak bisa menjadi makhluk. Ciptaan tidak bisa menjadi pencipta, pencipta tidak akan mungkin menjadi ciptaan. Paham? Oke. Sekarang berarti Anda tidak percaya kalau ngapain itu konyol. Kalau seperti itu saya percaya bahwa itu adalah konsep pagan. Nih saya bacakan ya, saya bacakan Filipi KPR 14 nomor 11. Mereka berbicara dalam bahasa Likonia. Dewa-dewa turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan diam di antara kita. Sama nggak dengan Tuhanmu yang menjadi manusia dan diam di antara kita? Sama nggak? Sama nggak? Yesus lah. Nah, iya Yesus sama. Orang-orang dengerin ya. Orang-orang Yunani, pagan Romawi mengatakan gini. Dewa-dewa turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Waduh, ayat berapa? Percuma bro, kau baca ayat, baru baca ayat tapi tiba-tiba sok menjelaskan gitu loh. KPR 14 nomor 11 kalau mau baca. Kita Oh enggak jelas nih orangnya. Serius nggak bisa ngobrol nih orangnya. Kita nggak ada KPR dari kamu yang KPR. Nah, kan nggak bisa ngobrol orangnya. Nggak ada KPR, Pak. Ngomong yang jelas. Ya udah, Pak, baca 1 Korintus 4 nomor 10 aja, Pak. Baca 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. Tunggu. Ini KPR. Mana ya, nggak usah KPR, Pak. Nggak usah KPR. Ya, nggak usah KPR. 1 Korintus 4 nomor 10 aja. Baca, Pak. Amin. 1 Korintus 4 nomor 10. Tunggu. Ya, baca yang kenceng, Pak. Tesalonika Korintus 1 Korintus 4 nomor 10. Bangga sama kitabmu sendiri, Pak. Baca yang kenceng, Pak. Kolose 1 Korintus 10 4 nomor 10. 1 Korintus 4 ayat 10. Baca, Pak.
Saya baca yang kencang ya, sesuai permintaan kamu. Kenceng. Ya, ya, tenang. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Ya. Tetapi Sudah ya? kamu kuat, kamu mulia, Sudah ya? tetapi hina. Ini Sudah ya? perumpamaan, Pak. Ini Ya, perumpamaan. perumpamaannya apa? Perumpamaannya apa? Yang kenceng Pak, coba sekali lagi Pak, yang kenceng Pak. Ini perumpamaan tentang merendahkan diri. Ayo yang kenceng lagi, yang kenceng. Ah, Kamu tuh selalu apa ya? Bagaimana ya, Mas? Kamu ambil ayat satu ayat baru, kamu simpulkan bahwa saya nggak membacakan, saya nggak menyimpulkan, saya hanya minta kamu yang baca. Tiba-tiba kok kamu nuduh saya menyimpulkan, ini gimana maksudnya? Kok suka nuduh-nuduh? saya baca dari awal supaya kamu Ya. paham. Ya. Langsung sini paham. Kemute nih, kemute. Dengar. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 10. Itu kan adalah satu-satunya. Oke? Udahlah, Kamu ambil gantilah ya, ayat dulu. gantilah ya. Pak, sudah ya, cukup ya. Dengar. Cukup ya Pak ya. Cukup ya. Dengar. Kamu ambil di satu ayat di untuk Pak, kamu tanya aja Pak, mentafsir. tanya ke kita aja, tanya ke kita aja. Silahkan tanya Pak, tanya aja Pak. Daripada kita panjang kali lebar membuang waktu tapi nggak ada poin yang bisa kita ambil, nggak ada edukasi yang bisa kita ambil. Tanya aja Pak. Ya tanya. Saya mau tanya. Kamu percaya dari mana kalau Nabi Muhammad tuh Nabi terakhir? Jangan ambil Nabi Alkitab. terakhir ada di dalam Al-Quran disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, nabi penutup para nabi. Kamu baca dari mana? Belajar dari mana kalau dia itu? Al-Quran. Saya bacakan Tidak mungkin datanya ya. Begitu Pak. Apa? Gak mungkin Al-Quran dia terus sudah berbicara bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Kok tiba-tiba kamu ngomong nggak mungkin? Kamu tanya, kita jawab Pak. Kenapa kamu nggak mungkin? Ini gimana sih orang ini bisa ngobrol nggak sih sebenarnya sih? Dia Ya, dikasih makanya saya kesempatan tanya, Pak. tanya, kita jawab, dia bilang nggak mungkin gitu loh. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 50 Al-Baqarah ayat 57 ini orang-orang yang menistakan, mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran nanti di hari akhir akan dibolak-balikkan nih wajahnya sama Allah nih. Oh begitu ya? Balikkan. Kamu tanya, sudah dikasih dalil, tiba-tiba kamu mengatakan nggak mungkin, ini gimana? Jadi mau pakai apa kamu? Standar mengatakan kamu standar kamu mengatakan nggak mungkin, ini apa standarnya? Standarmu apa? Menyimpulkan nggak mungkin, ini standarmu apa? Saya menyimpulkan bahwa di Alkitab ini Wahlah, nggak ada kitab. Aduh, emang nggak bisa nih. Aduh, udah ya Pak ya. kan gini Mas. Tanya Pak. Kamu menyimpulkan bahwa Aduh, Nabi Muhammad saya menyimpulkan. Astagfirullahaladzim, memang nggak bisa ngobrol ini orang, teman-teman ya. Ini kalau kita biarkan, coba betapa kerasnya mereka itu melecehkan akalnya sendiri gitu loh, melecehkan keilmuannya sendiri, seakan-akan dia nggak bisa sama sekali, nggak paham apa yang kita sampaikan. Kita menyampaikan apa dia nggak paham, kita menyampaikan sesuatu hal yang sangat simpel, sangat sederhana, dia nggak nyambung gitu loh. Ini Begini. kadang-kadang kita memang harus sabar, tapi benar kata ini, jangan kita berlarut-larut untuk membiarkan mereka untuk apa? Untuk menunjukkan menunjukkan kedangkalan cara berpikir mereka gitu loh. Ini kayak gini loh makanya. Tanya lagi Pak.
berarti di Al-Quran itu maksudnya setelah Nabi Muhammad ini di Al-Quran itu ada Injil yang tentang Isa Al-Masih. Apa sih orang nih? Astagfirullahaladzim. Ini tentang berbicara tentang ini Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nggak ada tentang Yesus, nggak ada. Kalau tentang Nabi Isa alaihissalam itu ada, Pak. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu rabbunallahu wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mendengarkan Isa putra Maryam. Kafir, Pak. Karena apa? Sejatinya ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sana. Ketawa Anda. Kenapa ketawa, Pak? Iya, makanya saya ini lucu nih karena begini. Saya kan tanya kamu. Nabi Muhammad, apa yang lucu? Nabi Muhammad kan nabi terakhir. Ya kan? Nabi terakhir. Saya tanya kamu, bagaimana kamu percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir? Itu maksud saya tadi. Dari siapa baru kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir? Dari Al-Quran. Ya biar so aja. Iya, itu saya tahu. Kamu maksudnya begini, bagaimana cara bahasanya bagaimana? Kau tanya aja bingung loh, Pak. Kau nanya aja bingung, apalagi kita yang bertanya gitu loh. Oh, berarti Astagfirullahaladzim, susah sekali. Langsung dia dapat titan dari Allah begitu. Betul. Maksudnya dia dapat titan tuh dari mana dia dapat? Coba Anda jelaskan. Firman dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui perantara, dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 51, turunnya wahyu itu dengan 3 cara. Pertama, dengan diturunkannya wahyu. Yang kedua, dengan melalui perantara atau malaikat. Yang ketiga, dibalik tabir sama dengan kejadian seperti Nabi Musa menerima wahyu. Oh begitu ya, mau Ya. dapatnya begitu. Betul. Dan langsung dari Allah begitu. Iya. Terus Tanya lagi apa? Terus Nabi begini. Kenapa grup Gimana? Nanya aja bingung. tunggu ya. Mana Bang Mika mana? Berarti data tentang isi Apa? kamu percaya ini bagian dari Alkitab? Siapa? Alkitab apa? Alkitab mana, Pak? Bagian dari Alkitab gimana? Maksud Anda ini gimana sih? Coba tanya yang jelas gitu loh, Pak. Aduh, parah. Bertanya aja nggak bisa loh, Kamu dengar dulu. Nah, Kamu mengakui bahwa Isa Al-Masih itu ada berada di Al-Quran kamu kan? betul. Nabi Isa. Iya. Isa. Iya. Itu Oten tahu dari sampai Nabi Isa yang di Alkitab sebagai kita orang percaya ini bisa sampai di Al-Quran. Bagaimana baru sampai begitu? Kalau Yesus Siapa nggak yang ada di dalam Al-Quran, kalau Yesus nggak ada di dalam Al-Quran, yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Nah, coba kamu baca perjalanan kelahiran Isa Al-Masih sama dengan Alkitab apa enggak? Kalau sama Beda, berarti Pak. Beda. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan dalam Maryam, ini saya jawab ya. Kalau di dalam Al-Quran semua nabi itu dimuliakan oleh Allah, maka kelahirannya pun dengan cara yang mulia. Nabi Isa dilahirkan ketika Bunda Maryam itu merasa kesakitan karena ingin melahirkan, maka bersandarlah Bunda Maryam di bawah pohon korma. Lalu sebentar dulu, Anda tanya Pak, Anda tanya saya jawab ya. Kalau Anda bertanya kita jawab, saya nggak tanya Anda, jadi Anda nggak usah menjelaskan, oke? hiburan. Kingkong turun. Ya hiburan, Pak. Memang Anda sebenarnya sedang jadi hiburan di sini, makanya dari tadi saya mendingan sudah gitu loh. Semakin Anda
semakin Anda ngomong itu semakin Anda mempertontonkan kualitas Anda gitu loh. Janganlah gitu. Ya. Lanjut. Ya, jadi ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu berserulah malaikat Jibril dari tempat terendah. Kita bisa jumpai sekarang namanya kurma Maryam. Kurma Maryam itu letaknya atau berasal dari kota Yeriko. Browsing kurma terbaik di dunia saat ini berasal dari kota Yeriko, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Terus kita searching juga dataran terendah di muka bumi saat ini mana? Kota Jericho. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, letaknya di Jericho, itu kebenaran yang mutlak bisa kita jumpai sampai sekarang. Karena ketika kelahiran Nabi Isa diceritakan di dalam Al-Quran, malaikat Jibril berseru dari tempat terendah, dari tempat terendah. Nah, sekarang cari tempat terendah di muka bumi ini di mana? Di Yeriko. Maka orang Islam meyakini dengan segala tafsirnya dari para ulama dan ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir di Yeriko, bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem. Paham? Hah? Ya. Gimana? Ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Nabi Isa lahir di mana? Jericho. Masa Nabi Isa lahir di Yeriko? Alkitab tidak ada tertulis bahwa Nabi Isa lahir di Yeriko. Lahir di Yerusalem. Saya nggak tanya Bible-mu, Pak. Saya nggak tanya Bible-mu. Kan Anda tanya saya, Pak. Kan kamu tanya saya. Kamu kan tanya saya. Pertanyaan saya, sekarang Yesus lahir di mana? Sebentar. Saya tanya. Oke, kalau Anda ketawa, saya tanya. Yesus lahir di mana, Pak? Di Bethlehem. Di tepatnya di apa? Tepatnya di mana tempatnya? Di Yerusalem. Kandang domba. Ya. Carikan di saya. Di mana dalam Bible-mu tertulis anak domba, Pak? Silahkan. Sampai ketemu, sampai mencret. Silahkan. Cari. Sampai ketemu, Pak. Sampai kiamat pun kurang 2 menit nggak akan ketemu. Emang? Ya. Yang Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi. Ia berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seperti yang berapa yang Anda mau baca sampai nomor berapa, Pak, yang Anda mau baca kira-kira? Untuk menjawab pertanyaan saya, Anda mau baca satu Bible lengkap atau gimana? Untuk biar ketemu gitu, mau dibaca semua? Tunggu ya. Tadi ketawa. Sekarang kenapa mukanya jadi pucat? Katanya lahir di kandang domba. Saya katakan lahir di bawah pohon kurma, ada faktanya sampai sekarang. Faktanya kurma Maryam itu adalah kurma terbaik di dunia. Penghasil kurma Maryam mana? Kota Jericho. Silahkan, kelahiran Yesus di kandang domba. Mana tertulis? Saya baca ya, kelahiran Yesus ya. Pada waktu itu Kaisar Agung Agustus mengeluarkan suatu perintah menyeluruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Inilah daftaran yang pertama kali diadakan waktu
Kornius menjadi wali negara di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea dan ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka, di rumah penginapan. Oke, udah lahir belum itu? Udah lahir belum itu Yesus? Udah, ini baru dia dengar. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal. Dengar ini. Mana kandang dombanya mana? Ini saya baca palungan itu, Endro. Palungan itu domba, tempat. Ya. Mana kandang dombanya mana? Kandang dombanya mana? Kalau kamu nih nggak ada Pak di situ. Kalau kita berbicara tentang palungan itu bisa jadi ada dua makna. Pemaknaan pertama itu tempat untuk makan hewan ternak. Saya belum baca habis. Di daerah akan ada. Udah, kau baca sendiri di mute. Ya, kau baca sendiri, jangan kami dengar, karena kami mau diskusi lagi, bukan kami harus mendengarkan kau. Kau baca sendiri aja, nanti kau jelaskan ya. Kau tunjukkan sama saya di mana ada kandang domba. Kalau ada, nungging aku malam ini ya. Kalau ada di kitabmu, dengar kau ya. Kalau ada tertulis di kitabmu kandang domba, aku nungging ya, aku nungging, Rifa ya di Putri nungging ya. Kau cari. Sudah kau mute dulu. Kau baca sendiri. Bukan aku yang harus dengar, kau yang baca sendiri, nanti kau jelaskan. Nungging aku kalau ada ya. Dengar baik-baik ya. Nungging aku kalau ada. Ya, nungging aku. Naik aku ke atas kursi ini, ku pantati kalian semua kalau ada tanya kandang domba. Aduh. Dikasih data pohon kurma ketawa, giliran ditanya kandang domba nggak ada. Ucap dia. Dengar ya. Ustadz yang nonton ya, aku nih ya, pegang janjiku. Kalau ada tertulis Yesus lahir di kandang domba, nungging aku. Nungging aku di komal ini. Iya, kita sapa dulu nih tamu nih. Halo Rosi DKS, agamanya apa? Maaf nih Bunda, ini saya HP-nya error, tiba-tiba ada permintaan. Mohon maaf, saya cuma Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Makasih Pak ya. TJ Agara, agamamu apa? Kalau kalian pengen lihat aku nungging, kalian carikan ayat Yesus di kandang domba lah. Ya. Dengar baik-baik ya. Kalau kalian pengen lihat aku nungging live streaming, ini abang ini TJ agamanya apa bang? Abang agamanya apa bang? Selamat malam selamat malam Siapa yang pengen lihat aku nungging live streaming malam ini, kalian carikan ayat Yesus lahir di kandang domba. Aku ya. Oke, aku tambahkan lagi ya. Aku jadi ingat tadi siang loh. Jadi ingat tadi siang si Mr. M katanya, "Woi, kalau ada mau loncat dari Monas itu loh." Aku jadi ingat tadi siang itu loh. Dengar ya. Kalau ada yang bisa menemukan tertulis Yesus lahir di kandang domba, ku buka bajuku, ku cukur buluku, ku pinjam pisau ke negeri Asyur, ku cukur buluku, jalan aku sambil ke Mekah. Geol-geol gini. Serius, ada nggak tertulis dalam Bible dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Yesus lahir di kandang domba? Ku buka bajuku ya kan, jalan kaki aku sambil ke Mekah, ku cukur buluku semuanya. Live streaming, tinggal kalian belikan kota, ganti-gantian aja ya. Habis kota aku belikan, jalan aku sampai ke Mekah. Tunjukkan ayat Yesus lahir di kandang domba ya. Nungging nggak dapat, ranjang bulat aku dapat live streaming. Tunjukkan ayatnya. Nggak pengen kalian lihat aku nungging.
Oke, kalau Mempertaruhkan. ini baru nunggu tahun depan kalau ada mau revisi lagi gitu, revisi lagi gitu, minta direvisi. Ganti aja sama kami kandang domba gitu. Biar ini Gak nungging, kebayang ya kan? aku. kata si Gofur sama kawan-kawan di grup, hari ini Isya akan melakukan penunggingan karena telah ditemukan ayat bahwa Yesus lahir di kandang domba. Hari ini kita lihat bersama Uni melakukan penunggingan, teman-teman, saudara-saudara. acara penunggingan Uni. Ya lucu loh nih, dia tanya giliran dijelasin, diceritain apa yang tertulis di Al-Quran, dia ketawa. Giliran ditanya balik, Yesus lahir di kandang domba di mana? Pucet ya. Astagfirullahaladzim. Ade mande. Makanya jangan terlalu yakin, Mbak. Ya, jangan terlalu yakin. Aduh. Ya. Tolong laki-laki Kristen, perempuan Kristen yang bisa tunjukin ayat Yesus lahir di kandang domba, tunjukkan sama saya Yesus lahir di kandang domba. Aku akan segera melakukan penunggingan diri. Cepat, aku nungging benar. Nanti ku ajak semua, Cebi ku ajak ikut, Caca ku ajak ikut. Siapapun yang berhasil menemukan ayat Yesus lahir di kandang domba, Caca, Cebi, pengurus siap nungging semua. Aduh, parah. Aduh, Ya, ini lagi bahagia kayaknya nih. Orang bahagia kayaknya nih. Enggak, memang gitu nih kan bilang dari kemarin. Ada di antara mereka yang bisa kalian memenuhi ayat yang kuminta, aku nungging. Tadi katanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Ada, kataku. Apa arti sunat dalam bahasa Ibrani? Milah katanya. Molah katanya kan. Wah, kutunjukkan akhirnya milah kan. Kabur dia. Oh, kayaknya aku lihat tadi. Nyimak aku tadi. Oten. Jul, buka mikmu, Jul, buka mikmu. Kau Jul, Buka mic-nya. Teman-teman bantu posting ulang lah bahasa 74. Jangan nonton 1000 yang Kasih mawar 24. Masih mawar, miskin kali kau. Kok miskin kali kau? Saya enggak minta umum, saya kerja keras. Jangan kau suruh aku kasih mawar ya, bahkan kau pun bisa kubeli. Nggak usah kau mawar-mawar sama aku ya. Jadi aku sudah belum bagi itu kandang domba udah mana ketemu ayat? belum? Mana kandang domba? Pengen nungging aku, cepat. Mana, Pak? Oh, cepatlah. Kau si Aaron dan nunggu di bawah pengen nunggu. Si Aaron di bawah udah pengen siap-siap screenshot. Orang Udah siap-siap rekam layar, udah tinggal klik doang ini padahal nih. Iya, udah pada siap rekam layar ini, melihat aku nungging. Cepat. Kalau menurut Umi gembala itu apa? Gembala itu gelar kehormatan dari Quran. Gembala itu apa? Ya mana Gembala kandang itu dombanya? orang. Tahu kau? Gembala itu artinya orang yang mengembala. Yang ditanya Gofur adalah mana kandang domba, bukan kandang gembala. Kau pikir kalau gembala misalkannya, apakah kau seandainya gini, ada gembala di padang gurun, apa sih kau lahir di kandang domba? Ya namanya gembala. Ngapain dia di dalam? Ada aja kau. Ada gembala di septic tank. Terus kau lahir di mana? Di kandang domba gitu. Apa kau ini? Kok gembala pula kau bahas? Tunjukkan ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Biar ku ajak si Gofur nungging malam ini. Biar nungging masal kami coba lah. Nungging. Kalian berani berani. Aku bukan kesetanan, aku ke Yesusan sekarang. Aku ke Yesusan. Aku mati gak pernah bangkit. Tuan kau mati burungnya nggak pernah bangkit. Pernah burung tuan kau bangkit?
Hidup berangkat ke Coba surga. aku tanya sama kau. Coba aku tanya kau. Mana kau pilih bisa membangkitkan orang, tapi burung kau nggak pernah bangkit, atau bisa membangkitkan burung kau, tapi nggak bisa membangkitkan orang? Mana kau pilih? Ditampar kau sama bini kau, nggak bisa bangkit burung kau, ditampar kau sama bini. Kau menghujat nabiku, Tuhan kau burungnya nggak bangkit. Jangan kau menghujat nabiku. Nabiku meninggal normal, Abraham meninggal, Musa meninggal. Tuhan kau burungnya nggak bangkit. Uni, kau seumur ketahuan. hidup sampai di surga. Uni, kau tahu kan itu agama orang. Terus agamamu itu turun dari mana? Kapan Agamaku nggak turun, Tuhan kau yang turun. Agamaku nggak turun, Tuhan kau yang turun. Tidak ada, tidak jelas kau punya agama. Kau tahu? Agamaku kok masuk sejarah. Yang namanya agama dari Tuhan yang benar tuh nggak masuk sejarah. Ada, memang masuk sejarah, ada deh kau. Yesus sudah menjamin kita karena dia bangkit, dia sudah menyediakan tempat. Muhammad dari kita tahu Jelas agama dia baru hina orang punya agama. Ya udah saya tanya, ganti pertanyaan ya, Pak Jul. Ganti pertanyaan ya. Menurutmu Yesus itu mulia atau enggak? perlu bahas, saya gak perlu bahas. Yesus harga mati, Yesus sudah. Yesus itu siapkan mulia tempat apa untuk- enggak? Iya, saya Kalau tanya kamu Yesus tidak- itu mulia enggak? Yesus itu orang mulia enggak? Mulia lah. Orang Apa yang Yesus mulia punya atau dosa? enggak? Mulia, sangat mulia, melebihi Sangat mulia. Enggak yakin si Jul ini, enggak berani jawab nih. Si Jul enggak berani jawab, enggak yakin kayaknya kalau Yesus mulia gitu loh. Nah, pertanyaannya, lebih mulia mana? Lebih mulia mana dikatakan lahir di kandang domba, atau lebih mulia dikatakan lahir di bawah pohon kurma? Lebih mulia mana? Bodoh, itu sudah Yakin diperbuat. dia. Enggak yakin. Coba mulia ya, Memang Maya. nggak yakin. Lebih mulia mana lahir di kandang domba dengan lahir di bawah pohon kurma? Lebih mulia mana? Lagi kami berotot bentar. Baik anjing, daging Kalau anjing. enggak minum air kencing onta. Loh, kok enggak jawab? Katanya mulia. Katanya mulia. Simple pertanyaannya, lebih mulia mana lahir di kandang domba yang penuh tai sama lahir di bawah pohon kurma yang di bawahnya mengalir air Kandang domba, bersih? kenapa? Kandang domba. Lebih mulia di kenapa? lebih mulia di kandang domba. Wah, gak waras deh. Ya udah, memang kemuliaan bagimu itu adalah suatu kekotoran atau kehinaan, ya nggak apa-apa. Kalau kehinaan, kekotoran dan suatu najis itu mulia bagimu, itu nggak ada masalah bagi kami, nggak apa-apa. Ini saja, Bentar, Jul, diam Jul, aku mau tanya si A. Coba aku tanya kau dulu A. Santai tante, Berbeda. nih giling halus, bentar naikin tante papu beli. Iya Uni. Ya. Bentar dulu. Aku mau nengok Uni jalan dongeng, tunjukkan ayatnya di mana. Gedein aku Uni. Gedein aku Uni. Aku nunjukin ayatnya. Coba gedein. kepala itu domba tuh, kenapa? Gedein coba. Diam kau dulu Jul, aku mau nungging ini. Aku mau nungging, diam kau. Diam kau dulu, aku mau nungging ini. Cepat. Siap Uni ya. Uni siap ya. Cepat kau tunjukkan biar nungging aku. Mana ayatnya anak domba, cepat. Mana ada Ya, ayatnya sabar. Yesus lahir di kandang domba? Nih, dibariskan di dalam palungan kandang domba. Ayo nih. Ayo nih. Kau editan kau. Ayo. Ini sama dia kurang ajar, niat banget bikin Uni rival. Dibaringkan di dalam palungan Bang ajar ini. kandang domba. Ayo. Editnya pula. Niat banget. Pandai. Dangkal jadi begitu. Aku tanya sama kau dulu. Bentar dulu Jul. Kau pengen aku ngomong. Ya, aku tanya dulu. Kau Jul diam dulu kau. Aku mau tanya sama kau. Coba buka mic dulu. Coba. Aku tanya tapi kau jujur ya. Kau jawab jujur ya. Kau jujur ya, jawab ya. Oke, tanya. Ya. Seandainya Yesus turun ke dunia, diciumnya bibir kau mau nggak? Memangnya aku sama kayak kamu suka ngentot sama suami orang? Nggak mau dia dicium tuan. Nggak mau dia dicium tuan. sekali bego. Nggak mau dia dicium tuannya. Pesundal masuk surga duluan loh. Pesundal masuk surga duluan loh. Masa nggak mau? Live di sini ngentot orang. Jadi orang tuh goblok.
Malu dong. Ya ngentot kalian sama perempuan-perempuan laki Kristen, kalian perempuan-perempuan Kristen, kalau dicium Tuhan kalian, bibir Mau kalian bukti kalian ya, mau mau nggak? bukti DM aja biar aku kasih bukti. Mau nggak kalian dicium bibir kalian sama Tuhan kalian kalau dia Yang mau turun mau? nonton ngentotnya agama Umi kami sama cuma dua satu-satu orang aja. DM ya. Kristen kali ya, Kristen kali perempuan ini Kristen ya, kali ya. Kristen kali ya. Kristen banget Sama lagi orang mulutnya asal ya. tahu. Oh, Kristen kali perempuan ini. Sampai keluar bisa aku. Coba aku tanya dulu, kalau kalian betina-betina Kristus, turun Yesus diciumnya bibir kalian, kalian mau atau enggak? Apa dibilang? Kalau Yesus turun mencium bibir kalian, kalian mau enggak? Emangnya Muhammad mau pernah mencium bibirmu apa? Oh enggak pernah. Nabi aku enggak mau sama aku. Iya, karena dia Kalau suka Tuhan kau ngentot sama datang laki mencium- orang, Loh. jadi otaknya tuh kotor, Waduh. semua isinya Waduh, kotor Kristen banget ya. Kristen Kasihan kali banget kau ya. yang mau, Berarti kau nggak mau? ini yang mau Tunggu dulu. videonya Uni, Iya. yang mau videonya kau nggak Uni mau? ngentot sama Buka- laki iya. orang, silakan DM aku. Berarti kau nggak mau dicium Yesus. Ditolaknya Sesuatu Tuhannya. ngomong suci di sini, padahal Ditolaknya Tuhannya ya padahal tiap malam ampun. ngentot sama laki orang. Waduh, Kristen banget ya. Daripada Padahal kau sama Tuhannya. bapak kau, daripada kau sama bapak kau. Hei, daripada kau bapak kau kakek kau kepanjat, oi. Woi, woi, kau ajaran di Bible kau bapak kau kasih minum anggur ya? Kau kasih minum, marilah kita beri ayah kita minum anggur agar kita enek dengan ayah kita. Ajaran Kristen. Astagfirullah. Enggak, gini ya, ini pertanyaan rasional teman-teman. Kenapa saya tanyakan ini? Ini membuktikan mereka cinta nggak sama Tuhannya. Saya tanya, wahai perempuan-perempuan Kristen, kalau Yesus datang ke dunia dan bibir kalian dicium Yesus, kalian mau nggak? Ternyata ditolaknya Tuhannya. Kenapa? Kok nggak mau kau dicium sama Tuhan? Mak, parah kali kalian. Kalau coba kau tanya sama aku, Rifa, kalau kau didatangin Yesus, kau dicium Yesus mau? Oh, aku yang memperkosa dia. Serius. Nah, pertanyaanku, kau kok sok nolak kau? Yesus kita itu udah di surga. Oh, berarti dia nggak mau mungkin sama Muhammad kau? itu Oh, yang nggak, dia bilang. nggak mau sama Muhammad kau. yang mencium Oh, itu, jijik dia mencium sama bibir kau kalian. itu. Oh, nabiku nggak. Nabiku mengajarkan tidak boleh mencium sembarangan. Dalilnya apa? Walaupun Rabu Terus zina. kenapa kau cium suami Iya. orang, Uni? Kalau Siapa? Muhammad udah Laki ajar kau begitu, cium. kenapa kau cium Laki itu kau suami cium. orang? Laki kau Aduh, bilang bau Uni, barang Uni. kau. Kesian kali Uni. Ya udah, oke. Memang iya, aku akui laki kau kemarin tidur sama aku soalnya Meki kau bau katanya. Iya, videonya. bapak kau tidur. Iya, bapak kau tidur sama aku katanya. Mama kau udah menopause katanya. Kak Jul, mau Iya. nggak nonton videonya Uni sama laki orang? Mau nggak? Ya iya, itu lakimu. Aku tahu karena katanya Mekimu nggak pernah cebok busuk. DM aja. Kan Iya, kan Islam iya. mengajarkan untuk Iya. menikahnya harus lebih dari satu. Iya, memang iya kami umat Islam boleh. Nah, aku tanya, kalau Islam kau kan Tuhan kau mengajarkan turun kalau nikahnya lebih dari satu. Iya, aku tanya dulu. Kalian Kristus perempuan-perempuan Kristus, kalau Yesus datang mencium bibir kalian, kalian mau nggak? Kalau aku yang memperkosa dia. Kalau kalian mau nggak? Wah, ditolaknya Kuning, Tuhannya. gedein aku nih, gedein aku nih. Iya. Jijik dia sama Tuhannya, Ada Mak. bukti, Mak, Uni. parah kali. Aku tunjukkan bukti. Gedein panjang. Jalan agama Kak Jul. Ternyata perempuan-perempuan Kristus ini nggak mau dicium Tuhannya. Jijik dia sama Tuhannya ternyata. Ya Kajul, parah Kajul, kali masih- kau dek. Ma. Ma. Keluar dah. Kak Jul masih ingat 100 mau nggak? kemarin kasusnya 100 yang mau nggak? 100 mau bayarin nggak tante? 100 mau bayarin nggak? 25. Pak Ustadz Mau nggak 25? cari Wah, 25. Bibirnya. Pak Ustadz yang ngajarin kan Bibir Ngapain gitu? ngentot sama dia biar masuk bibir nyepong. apaan itu Bibir suka nyepong. Aduh, Parah. Waduh, ini detik-detik mau buka celana ini kayaknya nih ya. Detik-detik Kenapa, buka Uni? celana ya. Ini detik-detik punya video mau buka kelam. Ini detik-detik video mau buka celana. Aku punya laki, Uni, aku kok- punya laki. Uni kok mau sama laki orang Oh, Punya laki. dia marah. Oh, lakinya nyimpan foto aku ternyata. kasihan sekali Iya. butuh Nggak apa-apa. Jangan gofur, nggak apa-apa. butuh gofur, kontok jangan. kalau laki orang yang kau pakai. Iya, bilang lakimu dulu kontolnya enak, tapi kau mekinya bau kata dia.
Kata lakimu, burungmu, barangmu nggak enak lagi. Udah becek katanya. Makanya lakimu cari aku. Ya, kata lakimu aku enak, kau udah nggak enak lagi, udah kering. Dek, kata lakimu udah nggak enak lagi kau, Dek. Makanya kata lakimu, kau amis soalnya, Dek. Makanya kau cebok kayak aku. Ya, kata lakimu kau udah nggak enak, udah kering kerontang, bulunya udah Soalnya buka. Uni, udah aku busuk. punya laki daripada Uni. Iya, Uni kok mau kan nyentuh lakimu sama katanya laki tidur sama orang. aku. Iya, katanya lakimu Kasihan tidur kali sama Uni. aku. Di videonya Uni. Uni. Oh, enak sama lakimu memang. Iya, sama lakimu itu kayak gitu. Kajul. Videonya Uni ada. Aduh. Iya, sama. Dengar ya teman-teman ya. Kalau dia bilang saya tidur sama laki orang, tidak ada satupun laki orang yang bisa ketahuan tidur sama saya kecuali dia bininya. Berarti lakinya tidur sama aku. Ya. Berarti lakinya tidur sama aku. Apa alasannya? Mekinya busuk. Ya. Gitu ya. Kenapa lakinya lari ke aku? Karena aku wangi. Aku Islam. Wangi tubuhku daripada dia. Mukanya aja busuk, apalagi bawahnya, Mak. Nah, jadi dia ini adalah perempuan yang aku nggak tahu ya. Bisa jadi lakinya itu terobsesi sama wajahku. Mungkin foto aku di HP dia mungkin. Ya kan? Dia nengok Itu. foto dia aja kayak gitu nih. Macam mana nafsu lakinya nih? Gitu ya. Nggak, kita teman-teman, kita memperlihatkan perempuan-perempuan Kristen ini banyak bohongnya. Dia bilang mencintai Yesus, tahu-tahu ditanya mau nggak kau kalau Yesus mencium bibirmu? Jijik katanya. Parah kali orang. Memang luar biasa kalian ngaku-ngakunya. Jangan kalian tanya aku, saking cintanya aku sama Yesus, jangankan Yesus mencium aku, sebelum dia ngapa-ngapain aku duluan yang memperkosa dia. Ya, itu aku. Saking cintanya aku. Jangan kalian tanya bagaimana cintanya aku sama Yesus. Jangan dia turun dulu, belum turun dia kakinya, ku tarik kakinya ke bawah. Iya. Aku. Kalian jangan main-main sama aku. Belum dia turun sebelah kakinya turun di langit, aku yang terbang aku ambek kakinya turun, kataku sama aku sini kok. Iya Jul. Apa sih Jul? Iya. Apa sih Jul lagi? Mantap. Iya, oke Jul. Ya, Ini nggak jadi nungging jalan Uni udah ada data. Nggak jadi nungging. Gede lagi ini ada datanya. Yang mau lihat Uni Riva nungging nih. Tuh. Dibaringkan di dalam palungan kandang domba. Ayo nungging. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Inilah Kristen ya. Kan kita menguji aja. Apakah mereka betul-betul mencintai Tuhan? Ya, pertanyaan kita simpel kok. Kalau Tuhan kalian datang, bibir kalian dicium, mau nggak kalian? Kok mau dia? Nah, inilah aku bilang, makanya ini konsekuensi ketika menyembah pada manusia. Karena si aku masuk nih. Kok aku masuk nih. Abi, salam mencatat nih. Iya Pak, makasih Pak. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.